Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalam SGST. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Pada hari kiamat semua yang hidup akan mati. Bahkan malaikat pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, bumi yang menjadi naungan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan juga akan dihancurkan beserta planet-planet yang ada di tata surya. Dengan kata lain, tidak akan ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan lolos dari hari kiamat. Semua manusia akan mati. Meski demikian, kiamat harus dipahami sebagai serangkaian peristiwa yang saling terkait. Bahkan jikapun semua manusia akan mati di hari kiamat, ternyata itu pun akan melewati sebuah proses, sehingga ketika hampir semua manusia di muka bumi telah mati, masih ada manusia terakhir yang masih hidup di muka bumi ini. Manusia yang mati terakhir di hari kiamat adalah seorang pengembala kambing. Dia adalah seorang asli suku Madinah. Ketika kiamat terjadi, sang penggembala kambing ini bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Dia kemudian masuk ke kota Madinah dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Lalu ketika telapak kakinya menyentuh tanah kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal dunia. Baru setelah itu sangkakala terakhir ditiupkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang terakhir meninggal dari kalian ialah dari kalangan manusia. Dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya." Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiupkan sangkakala terakhir. Selain manusia, ada juga makhluk terakhir yang mati pada hari kiamat nanti, yaitu malaikat Israel. Kematian malaikat Israel di hari kiamat mencabut nyawanya sendiri sampai menjerit, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hari kiamat adalah hari akhir dari dunia. Artinya, pada hari semua makhluk akan menghadapi akhirnya, yang hidup akan mati, dan semua terbentuk akan dihancurkan. Pada hari kiamat, bumi, planet-planet, dan segala hal yang ada di semesta akan dihancurkan. Sementara itu, semua yang hidup mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jin, dan malaikat, semuanya mati di hari kiamat. Karena masih ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup. Malaikat Israel diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Sekarang tinggal malaikat Israel saja, makhluk Allah yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri. Saat ia mencabut rohnya sendiri,
maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan, jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel tercabut nyawanya dan mati, maka tinggallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, dan Maha Berkuasa. Demikianlah kisah makhluk terakhir yang hidup di hari kiamat. Hal ini menunjukkan semua yang hidup akan mati, bahkan malaikat pun memiliki kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang akan terus hidup dan berdiri kekal selamanya, bahkan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.